battle pertama hadir di bonus round dan tentunya juga akan menjadi map yang harus diberikan sebaik mungkin oleh ke-16 tim yang sudah lolos. Buat 4 tim yang tidak lolos, mereka juga tentunya juga kita harus tetap respect ya, mereka sudah bekerja keras, sudah juga, dan saat ini juga buat tim-tim yang akan bermain manfaatkan sebaik mungkin. Beberapa tim sudah turun ke area mereka masing-masing. Saat ini pesawat terbangnya dari area Milta Power menuju ke Sarki. Sejauh ini PFD tidak ada yang bermain di Sarki ya, Cicil? Sarki harusnya bentar. Kadang-kadang nih. Kalau dari mappingan gua sih Sarki itu tidak ada ya. Tidak Tapi ada. biasanya harusnya bisa jadi ini sih. Bisa jadi cadangan, plan cadangan harusnya. Untuk beberapa tim yang kalau misalkan ngerasa drop zone ini nabrak terus kayak Morph sama BF gitu kan. Untuk ngambil ke area Zaki. So we'll see apakah nanti akan ada tabrakan-tabrakan lagi karena BF juga terpantau, Morph juga terpantau. Mereka main ya di bonus round ya. Yang main itu kan cuman ada si CX Warning Heli, Simba, Daisy sama GC Vicious. Ya, itu 4 tim ya. tidak bermain di bonus round kita saat ini. Dengan beberapa tim juga Alter Ego sudah berhasil mengamankan satu buah kendaraan bakal menyusul sekitar area school. Yasnaya bisa didapatkan oleh Bigetron juga. Dan ini circle mirip-mirip seperti yang tadi nih Ci. Di Rangel juga ke bagian kiri yang dimana yang tadi pertama ya? Iya yang pertama juga. Dan mayoritas tim-tim turun di bagian area utara. Ini siapa cepat yang lebih enak untuk mendapatkan area tersebut karena tadi terlihat banyak yang terlambat masuk, pada akhirnya mereka disambut juga nih. Ya. Ini kalau misalkan kita lihat ini udah match bonus yang untuk penentuan puncak leaderboard gak sih? Kalau misalkan kita ngomongin yang mau lolos atau enggak untuk GC Vicious kayaknya udah sulit ya. Udah sulit ya. GC Vicious sulit, S276 juga kayaknya agak sulit. Untuk RBCL masih ada harapan. RBCL. Masih ada harapan. Butterflux juga mungkin masih bisa ada harapan. Nah yang agak ketar-ketir ini yang Enfrey, Daisy Cherries ini udah boleh ketar-ketir sih untuk tahu lolos apa enggak ya. Karena kalau misalkan kita lihat juga di bagian area Jamu sudah ada pertemuan kembali kali ini Morph bertemu atau bergesekan dengan Aditama. Asia hampir mendapatkan satu player juga dari Aditama yang dimana dari Asia mendapatkan senjata yang lebih enak untuk melakukan fight, tapi dari satu player Aditama cuma bisa bertahan dengan satu buah pistol di bagian area rumah jamur. Ada Qtos juga yang masih sangat low, tidak bisa mendapatkan banyak lootingan, tapi 3 temannya sudah datang bergerak dengan menggunakan satu buah kendaraan ingin menjemput untuk mengambil Qtos kabur dari pantauan teman-teman Morph. Yang dimana Morph juga lagi sedang mengincar banyak poin. Tapi kalau dari teman-teman Aditama, mereka datang dengan sudah siap melakukan fight seperti senjata yang lebih lagi. Mereka kayaknya bakal tahu untuk melakukan fight deh. Ya kalau misalkan kita lihat sih mereka jauh lebih siap ya. Dan bahkan udah regroup 4 player dari Aditama. Morph to the rescue, masih ada pergerakan di bagian belakang. Belum ada pergerakan signifikan untuk langsung masuk ke arah bagian depan karena pastinya dari Aditama terus-menerus melakukan zoning out menuju ke arah player-player Morph yang sedang berusaha untuk melakukan regroup. Sudah terlihat titik dari Asia berada di bagian lantai 2. 2 player dari Aditama ingin push langsung menabrak rumah yang diisi dari Asia. Asia masih bertahan dan dari Aditama akhirnya memberikan diri naik ke bagian kedua dan mendapatkan seorang Asia. Morph Asia langsung rata first blood didapatkan dari Aditama saat ini. Sangat disayangkan Morph harus kehilangan satu player tersebut dan mungkin udah kalkulasi juga dari Morph ya kayak wah ini kayaknya Asia kita biarin aja deh, udah direlain aja karena tadi sempat terpantau mau mendekat tapi pada akhirnya ngejauh lagi. Wah ya. Udah deket nggak jadi mundur di ghosting. Kayak Asia ingin dekat tapi wah digantung lagi nih. Ya udah aku yang coba dekat lagi nih. Emang jemuran doang yang digantung, perasaan juga sama. Emang aduh itu yang lebih berpengalaman Cijal yang sudah. Emang gue emang nggak pernah digantung. Oh tidak pernah digantung ya? Iya, gue ngegantungin orang. Iya. Sampai kering. Aduh, sampai saat ini juga Cijal kita bakal melihat lagi beberapa player yang masih tolak-tolak manja di sini dari Morph juga. Tapi terus dikejar oleh Aditama. Pergerakan mereka sudah terlihat lagi terbaca. Dan ini dia dari Morph tidak kabur ke bagian area jembatan, tapi mereka melebar lagi bagian area Freepier. Sudah terlihat breakdown dari bagian atas lagi. Dede hampir mendapatkan turun dan tumbang di tangan seorang Dede dari Morph.
menyisakan 2 player lagi dan ini sangatlah sulit dan bisa berakhir fatal untuk tim Morph di game bonus round saat ini. Buset dah, itu bahkan kayak rasa mobil tank. Terus aja tembakin ke arah bagian depan juga Thomas sama lagi melakukan tracking menuju ke arah satu player bola. Diacak-acak rotasi dari Morph, gak bisa kemana-mana bahkan kali ini. Gak punya scope kita kayaknya gak baik kalau misalkan terlalu dipaksakan. Tapi mereka berhasil untuk mendapatkan 2 poin, 2 free point. Langsung saja di end. Morph hanya tersisa 2 player yang aktif, Reski. Iya, ini mereka sangat pede, sangat berani juga kejar setoran. Apalagi mereka tahu mereka melakukan fight di waktu seperti ini. Lawan mereka juga belum terlalu siap untuk melakukan fight. Senjata juga masih seminim-minimnya, obat-obatan juga masih minim. Dan mereka kejar, berhasil mendapatkan 2 poin. Dan mereka kembali bergerak, masih mendapatkan beberapa kompon juga yang bisa menjadi tempat lootingan scrapping mereka juga. Bisa melanjutkan ke area pre-morph juga. Dan belum tahu 2 player dari morph melanjutkan ke area mana, belum tahu lagi. Tapi Milbes bisa. Dan ini dia, mereka menuju ke area Primors. Kalau dapat kosong enak. Setelah itu mereka bergerak ke area query, kosong, dapat circle lagi Cijal. Yeah. Circle ke bagian kiri bawah juga tadi. Karena memang sepatutnya seperti itu, signature drop zone dari Aditama. Yeah. Dia bagian Primos dan mungkin itu adalah salah satu apa ya, bisa dibilang bermain lepas lah, tanda kutip bermain lepasnya dari Aditama. Kan tadi sempat di interview ya ditanya. Yeah. Apa strategi kalian? Ya kita main lepas aja lah. Nah mungkin tadi kayak gitu, kayak ya udahlah YOLO aja, tabrak sana, tabrak sini. PD juga, nggak ada banyak beban. Tapi lagi-lagi melihat Onyx dan Alter Ego bergesekan, ini sering banget loh gue lihat. Rotasi awal, pokoknya rotasi awal Alter Ego Onyx entah ketemuan lah, atau entah bisa ada pemikiran untuk penghuni satu rumah yang sama. Itu selalu terjadi untuk kedua tim ini. Ya, sering terjadi di kota-kota dekat Pochinki juga ya. Dan saat ini Shotpe masih tetap memantau juga. Dan Real Trigo sudah mulai tarik lebih ke area sekitaran school juga, menghindari fight di awal-awal juga karena kita tahu kedua tim ini juga lagi menjaga-jaga poin mereka. Dan dari Shotpe, 3 temannya belum tahu berada di bagian sisi mana, belum datang lagi beberapa tim untuk melalu-lalang di sekitaran mereka. Shotpe cuma mengumpulkan terus informasi, kalau memang benar-benar kosong baru mereka bakal melanjutkan rotasi mereka. Alter Ego juga baru meninggalkan area school, belum terlalu jauh, mereka mungkin masih dimanjakan oleh beberapa circle, jadi tahan lagi, tunggu waktu tepat baru mereka bakal berotasi. Dan dari BNW juga, ini seperti tadi mereka dari kompon tersebut berotasi ke area query dengan mulus juga nih. Nih kalau kita lihat BNW ya, ini sama loh poin bonusnya sama Alter Ego, sama-sama 36 poin. Dan untuk dari standing leagues-nya memang dari BNW sejauh ini yang berada di paling tinggi. Ini udah pastinya antara Onyx dan BNW, dan bahkan kali ini dari Onyx lagi berupaya untuk mengumpulkan poin lebih banyak lagi. Berusaha untuk nge-cut off rotasi dari satu player tadi dari Tiger Wong, tapi terlalu dekat ya jaraknya. Dan lolos begitu saja, masih bisa menghindar. Dari Onyx pun lagi-lagi dengan split positioning yang mereka lakukan, satu di bagian open field, 2 di bagian belakang juga mereka lagi terapkan. Tiger Wong masih terkunci di bagian bawah, tapi mereka langsung saja melakukan regroup kembali. Mereka nggak mau terlalu jauh-jauhan dari satu sama lain. Tapi ini satu player dari Onyx kalau main ke bagian bukit belakang lagi, mereka bisa ngelock satu player Kiao, dan Kiao berhasil di press mundur dengan low SP, tumbang di tangan seorang Mickey. Itu dia pergerakan flank yang cepat dilakukan dari Onyx, tapi cepat harus mengamankan poin karena ada Join TP juga dari bagian lain. Wah, Joey yang dapat itu kan. Ya, nyesek Joey banget. jadinya join nih. Join. Asli itu nyesek banget sih. Udah hampir aja masuk ke tangan Onyx, tapi dengan peluru terakhir dari Joy B langsung diselepet begitu saja. Dan Cecil kembali memantau adanya pergerakan dari Tiger Wong Esports. Dan ini udah ada pergerakan kuncian maut nih, lihat dari Mickey posisinya. Dia langsung ngeflank ke bagian belakang juga mencari informasi di manakah letak-letak Tiger Esports lainnya. Tapi hati-hati, Alter Ego join the fight dari arah bagian belakang. Onyx mereka split dan ternyata 2 player dari Onyx tumbang. Ini bahaya banget buat Onyx. Posisi yang sangat-sangat tidak baik, tapi apakah Scarlet bisa sudah rescue maju ke arah bagian depan? Tidak jadi karena Baron dengan sangat sigap langsung melemparkan sebuah utilities. Alter Ego ambil Mickey lagi. Wah, kacau sih. Ini peperangan yang benar-benar sulit sekali. Yang dimana juga dari Tiger One Entertain ingin mengembalikan keadaan lagi. Berjumlah sama saat ini 3 tersisa dari Onyx. Dan dari Tiger Wong misalkan 2 juga. Celia bersama Kyo hilang sekejap mata saja. Alter Ego belum terlalu join lebih dalam lagi. Mereka lebih mementingkan untuk berotasi karena fight yang terjadi berada di bagian pinggiran circle. Ya, dan dari
Tiger Wong mereka langsung masuk ke dalam rumah, mereka nggak mau berkeliaran lagi di bagian luar. Bahkan Onyx pun nggak jadi untuk nge-retake compound rumah dari Tiger Wong Esports. Dia tarik mundur lagi. Tarik mundur, resiko yang ada terlalu berbahaya kalau mereka nekat atau niat buat meretake rumah dari Tiger Wong Esports. Ya betul, dan terlihat Onyx juga sudah mulai tarik kembali ke bagian atas juga. Alter Ego yang dimana bergerak meninggalkan kompon belum terlalu jauh, mereka masih ingin berada di area perbukitan tipis, memainkan beberapa high ground dan juga cekungan, ingin bisa membatalkan lagi pergerakan dari Tiger Wong Entertainment, tapi posisi mereka juga sangatlah berbahaya. Kalau datang lagi beberapa tim ini sangatlah open juga dan bakal memakan waktu lagi. Dan Veparlak sudah terlihat bakal membuka jalan lagi ke bagian kanan, dan masih ada Milo juga. Mereka menggunakan beberapa kendaraan yang cukup enak untuk dipakai di E-Ranger, apalagi ada bagi juga yang bisa lebih cepat lagi, dan ada beberapa kendaraan yang bisa menjadi fortingan lebih tebal lagi. Dan kembali kita lihat mereka bermain di bagian open field. Dan tadi kalau kita bahas juga BNW, kalian sempat bilang ya BNW itu adalah tim yang bisa dibilang performance-nya lagi nggak terlalu baik kalau di-compare dengan performance mereka minggu lalu. Ya kan, jadi untuk di minggu ini mereka nggak terlalu baik. Padahal kalau misalkan mereka bisa mempertahankan konsistensi permainannya dari BNW, itu mereka bisa di bagian pucuk leaderboard untuk nantinya liga. Leaderboard liga maksud gue. Tapi kalau untuk minggunya, untuk keseluruhan mungkin belum ada yang terlalu stabil ya CJ. Semuanya punya porsi untuk naik turunnya ya. Pokoknya paling stabil tuh sebenarnya Alter Ego sih. Alter Ego ya. Stabilnya itu nggak yang jomplang banget gitu. Ya. Kalau BNW kan agak kelihatan jomplangnya ya. Kayak maksudnya dari minggu kedua sama minggu ketiganya. Nah, memang Alter Ego ini adalah tim yang paling adaptif sejauh ini kalau gue lihat dari segi rotasi, dari segi fightnya juga. Mereka nggak rotasi textbook gitu loh. Mati kayak satu titik ya udah gue harus rotasi satu titik. Dia masih bisa explore lagi ke sana sini. Dan kita bergeser ke arah Bigetron Ace. Bigetron Ace juga lagi nggak stabil sih kalau gue lihat dari kacamata gue. Sebenarnya mereka adalah tim yang bagus ketika ada JT. Tapi mungkin lagi-lagi kita ngomongin adaptasi, butuh waktu juga. Itu yang mungkin membuat dari Bigetron Ace juga performance biasanya. Iya betul, yang tentunya juga masih ditunggu-tunggu juga bakal menjadi pertanyaan besar untuk para pecinta dari Bigetron juga masih menunggu mereka tampil lebih baik lagi. Dan pantauan dari poin yang dari tadi berdiam diri area perbukitan dan juga rumah yang diisi oleh mereka ini sudah mendapatkan satu buah poin yang cukup enak juga. Dan circle sudah kembali berganti Cijal saat ini. Bagian area Gatka yang dimana sudah dikuasai oleh beberapa tim. Masuknya dari bagian utara masih enak, masih ada space juga. Aditama juga masih punya banyak space. Tapi dari bagian kanan nih Cijal, ini mayoritas mereka bisa membangun satu buah kabupaten. Kabupatennya udah bikin RT RW sendiri. Memang di bagian atas tuh ramai banget, padat banget. Kayak semua punya pemikiran yang sama deh. Rotasi arah jam 12. Dewa United aja dari Novo Repnoy masuk ke arah jam 12 juga. Ini kayak penerapan dari rotasi-rotasi tim profesional mereka lagi usahakan di Ladies Scene ini. Tapi masalahnya yang mikir sama itu nggak cuma 1-2 tim. Ya. Mayoritas punya pemikiran sama, makanya tadi menumpuk di bagian atas juga. Tadi gue sempat lihat ada kuda terbang juga masuk dari bagian atas, wajar sih karena dia kan dari Georgopol. Tapi memang area di bagian kiri bawahnya itu masih banyak yang kosong. Bulls lagi-lagi di bagian tengah tadi kalau kita pantau, dia lagi-lagi menjadi pawang zona. Bulls ya? Cukup sering. Menjadi pawang zona juga. Dan ini dia Cijal yang kita melihat tadi pergerakan rotasi yang dibangun dari bagian kanan sudah mulai terlihat berdekatan juga. BMW ada RF, yang RF ini sedari tadi belum tidak terlalu banyak terlihat, tapi sekali terlihat itu mereka langsung melakukan fight yang begitu besar. Mereka tiba-tiba saja sudah di pinggiran circle ataupun di dalam circle. Awas, kepalanya muncul. Langsung diperdam dari seorang Vapor tapi belum berhasil untuk menumbangkan seorang Nicky. Dia masih bisa menghindari dan sudah mendapatkan informasi lagi. Tapi Alter Ego cuma memberikan sebuah gertakan dan langsung saja melanjutkan lagi ke area bagian depan. Oni Cecil di bagian area cekungan tipis sedang mengontrol, memantau pergerakan dari Bigetron. Yang dimana kalau Cecil terkonek sebuah granat dari Bigetron ini bahaya sekali. Karena teman-temannya belum tahu di bagian mana. Ini cekungan gorong-gorong Gatka ya, yang diambil dari teman-teman Onyx. Tapi Onyx kayaknya sisa 1 deh. Cecil doang. Oh iya betul, sisa 2. Satu lagi? Satunya itu belum tahu di mana ini. Soalnya tadi Miki kena tangkap. Ya kan, Miki kena tangkap. Cecil Sotpe. Oh, Jauh ya ternyata.
split position yang sangat-sangat jauh. Gue gak tahu strategi apa lagi ini dari Waduh. Onyx, ini jauh banget loh. Ini dia di rumah jamur loh. Harus lewat ladang lagi. Ini regroup sudah sangat susah. Apalagi semakin kecil kendaraan juga hancur-hancurin. Jadi ya mereka harus tahan menahan. Cecil harus banyak doa sih. Sope juga. Sope walaupun masih aman tapi ya kalau circle situ lagi semua tim akan ambil tempat tersebut juga nih. Oke, ntar kita lihat akan seperti apa karena Cecil seorang diri ini main berdua rasa solo squad nih dari Cecil ya. Soalnya tadi sempat terpantau juga Bigetron Ace berhasil untuk menangkap satu player dari Onyx dan harusnya ada indikasi kalau misalnya masih ada player lain juga. Sama halnya juga dengan Alter Ego dari tadi. Dia nge-lock terus-menerus player-player dari ARF masih dikejar bahkan juga zona mengecil. Bulls masih di tengah zona. Ini udah berkali-kali loh. Berapa match gue lihat Bulls ini cukup sering untuk di mid gamenya dia dapetin titik tengah dari zona. Tadi Miramar di mana dia di titik tengah? Ya dan itu bantingnya lumayan loh Ci. Ya. Lumayan bisa langsung ke utara sekali dan ya bakal menjadi sebuah tantangan tersendiri lagi untuk beberapa tim yang mengisi area selatan. Seperti BNW sudah membangun rotasi, mereka ingin dijegal juga ingin di oleh tim Alter Ego, tapi Alter Ego baru memberikan damage saja, menyicil beberapa HP saja, belum mendapatkan tumbang lagi. Dan BNW rotasi mereka menuju ke bagian titik yang sudah diisi oleh Bigetron. Belum tahu eksekusi finishing dari Bigetron seperti apa, tapi terlihat di bagian belakang beberapa player sudah mulai lumpuh dari BNW. Nyusul Milo juga yang bisa mengekor pergerakan dari Niki bersama Nacha di bagian depannya. Wah gila, ini menarik banget sih kalau lu lihat rotasi dari Alter Ego itu benar-benar mereka rotasinya ngikutin pattern dari circle kayak yaudah nih kemana gue nextnya baru ngelakuin lagi, jadi nggak terpaku kayak oh ya udah main tengah. Mereka selalu bermain di outer, screening perlahan-lahan, berani buat membuka atau nge-create satu momentum supaya nantinya mereka bisa masuk ke dalam zona. Sejauh ini kita ngelihat perlawanan dari Alter Ego menuju ke area BMW terus di spray down dan akhirnya berhasil untuk mendapatkan satu kembali dari seorang Gea. Bahkan BMW bonyok gak bisa kemana-mana. Sisa satu di bagian blue zone itu susah sih buat BMW. Wah, ini tentunya juga BNW kaget sih karena tadi mereka sudah lolos ke bagian kiri tapi circle seperti itu membuat mereka susah sekali. Bahkan saat ini juga tadi kita melihat Alter Ego menghukum pergerakan dari BNW, saat ini dari CX juga sudah mulai menyicip tipis-tipis. CX berada di bagian utara sendiri, tidak adanya potensi backstep dari bagian mereka saat ini. Jadi mereka lebih mengontrol ke bagian depan saja. Ya, tinggal fokus ke 180 derajat di depannya. Tapi circle berikutnya nih yang menjadi tanda tanya kira-kira nih bakal mantul kemana karena lagi-lagi open field area sekitaran Gatka kan ini. Ya betul, sekitaran Gatka juga Cijel dan kita melihat di bagian area rumah biru didatangkan lagi beberapa player, 4 player sekaligus dari Butterfly tabrak ke area kandang yang sudah diisi oleh kuda terbang. Kuda terbang satu player tumbang mereka tapi ada tukar menukar juga, bahkan Nadia low. Cuma beberapa gigitan semut saja tidak bisa diselamatkan lagi dari Butterfly, menyisakan 3 player saja dan rumah mereka terus dihujani beberapa peluru panas masuk dari bagian jendela. Mereka harus melakukan proning saja saat ini. Ya, ARF join the fight dari arah yang berbeda membuat posisi dari Butterfly terkunci dan dari kuda terbang pastinya juga pengen membalaskan kepulangan dari seorang Uchi menuju ke arah lobby. Banyak sekali tim yang saling nge-lock angle satu sama lain ya. Misalkan mereka fokus ke satu tim di depan, di belakangnya sudah ada lagi tapi Dewa United lagi berupaya keras untuk bisa membasmi Void yang ada di depannya, Reski. Ya ini Void menjadi makanan sih, diincar dari kuda terbang, dari Dewa United juga. Jadi mereka ya benar-benar harus mendapatkan lagi badan mereka juga karena terus dihujani dengan beberapa molotov dan juga granat. Bahkan itu lihat molotovnya sudah terbuka tapi belum terlihat terkonek juga. Friday mencoba maju lagi mendekati untuk membiarkan space lebih luas lagi dibikin dari Void. Beberapa cicilan tembakan juga masuk lagi low SP. Prosesnya tumbang Cijel, bahkan 2 juga misalkan 1 player saja yang low. Wah, ternyata bukan dari Dewa United melainkan dari Morning Alley. Kita merasa tuh mendapatkan player-player dari Void. What? Waduh. Di mana sih warningnya? CX kan tadi? Apa tuh? Apa gue salah lihat? CX warning yang dapetin Void. CX warning cicil tipis-tipis juga Cijel. Dan ini dia, mereka sudah mendapatkan lagi tambahan informasi knockout, langsung saja ditabrak cukup tepat tapi Alita terlalu dalam, masih satu ditumbangkan dan sepanjang waktu kita melihat baru Void menjadi tim pertama yang tusun saat ini. Warning. Ya. CX warning join dari area yang berbeda, jadi emang dia udah kekunci dari manapun, nggak bisa kemana-mana lagi dari Void. Pemilihan posisi yang mungkin nggak terlalu baik untuk di saat ini. Waduh. Dan kita lihat sudah ada iring-iringan parade juga. Bigetron Ace sudah mulai masuk, CX warning juga sudah mulai menyebar
kali, tapi wow, berhasil masuk, dapetin satu celah. Tapi berapa lama Bigetron Ace bisa bertahan di tempat sesempit ini? Untuk sih memang ada beberapa batu-batu besar, tapi Bulls Chaos siap memporak-porandakan. Aduh. Ini udah ronde kesekian kalinya gue ngeliat Bulls ketemu sama Bigetron Ace, lempar granat, tapi kayaknya nggak bisa dari celah sekecil itu. Ya betul sekali, dan sudah tertutup lagi oleh Asa, tapi Bullpen masih ingin terus untuk membiarkan Bigetron tidak terlalu nyaman dengan mendapatkan satu buah bagi. Granat berikutnya lagi kembali dimasak di kiri kanan. Ini bisa saja mendapatkan 2 ataupun 3 kalau benar-benar poin, tapi belum masuk ke bagian titik dari Bigetron. Cukup aman dan sangat berbahaya sekali. Ini BNW sudah pulang ya, Von juga udah pulang. Tim yang panas di minggu pertama dan minggu kedua sudah dipulangkan di hari terakhir minggu ketiga. Dan kali ini sebuah nades kembali diupayakan dilontarkan dari seorang fan menuju ke bagian depan. Connect atau tidak ternyata masih ada opsi kali yang bisa dimanfaatkan. Tapi itu terjepit sih posisi dari Bigetron. Ke kanannya ada Dewa United, lalu di kiri mereka ada Bulls. Mereka maju sedikit lagi tuh langsung dimakan juga oleh Butterfly sini. Dan Bisa. posisinya sangat terbuka, cuma bisa bermain dengan kendaraan mereka juga yang menjadi pelindung mereka. Itu dia granatnya. Sudah terkonek sedikit, dan dari Dewa United juga belum terlalu fokus ke bagian kiri karena mereka juga terus dihujani oleh beberapa peluru panas yang masih masuk ke bagian badan mereka. Dan Bebila juga sudah menyadari di bagian kiri mereka masih ada beberapa player yang ingin mengganggu pergerakan mereka. Dan bagi sisi lain tengah ladang juga ada kembali bertemu dengan Grill. 2 tumbang menyisakan Tanara saja, dan Alter Ego sudah ingin join. Ini lagi-lagi perebutan rumah, kontrak ya, Ya. surat tanah yang Betul. direbutkan. Lagi diupayakan juga Alter Ego bakal menjadi pengganggu lagi, dan lagi sebuah nets connect menuju ke arah satu player, Grims Laven tumbang di depan sana. Tapi hati-hati Alter Ego, terbuka posisinya. Memang mereka masih punya bagi, tapi untuk smoke dari seorang Vapor itu udah kosong. Masih benar-benar kosong. Harap-harap baginya nggak meledak di depan Muko itu. Ya betul sekali, dan untung saja dari Bull juga baru bermain dengan tapping saja. Mereka cuma prediksi tipis-tipis karena belum mendapatkan hitmark juga. Tapi kalau benar-benar mendapatkan hitmarknya baru mereka bakal spray down bertubi-tubi. Tapi saat ini juga dari Sota masih terus menjaga angle-nya ke bagian dari Dewa United, tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk lebih depan lagi. Bahkan kedua temannya juga dari belakang terus memberikan tembakan ke area asap yang sudah dibuka dari Dewa United. Ailis masih bergerak juga di bagian belakang, loncat, belum mendapatkan badan-badan yang terlihat dari kuda terbang. Ya, ini antara kedua tim harus komit sih, karena udah gak banyak lagi waktu yang mereka bisa manfaatkan dari kuda terbang dan juga Dewa United. Apa yang bakal dilakukan? Sejauh ini kuda terbang masih terus-menerus terpressure, bahkan RBCL join the fight dari arah bagian belakang. Ditumbangkanlah satu player dari kuda terbang. Ini sebenarnya adalah momen sih kalau misalkan Dewa United tahu atau ngebaca dari elimination phase, tapi ternyata kuda terbang Zota juga terkikis kembali nyawanya, HP barnya dalam banget. Dewa United dengan bagi boncosnya sudah mulai bergerak maju ke arah bagian depan. Friday terus menerus ngelok angle menuju ke arah kuda terbang. Apa yang bakal dilakukan? Langkah selanjutnya dari kuda terbang dan juga Dewa United. Ya, masih berlanjut lagi. Sota dapat satu, tapi backup dari Dewa United juga begitu cepat. Sama-sama saling tukar knockout dan harus kembali dipakai secepat mungkin. Dan masih ada Katie yang bergerak ke bagian kiri juga berhasil menyeberang ke bagian seberang untuk bisa memotong lagi pergerakan dari kuda terbang yang ketika keluar dari bagian cekungan mereka langsung saja disambut. Dan masih ada juga Butterfly yang sudah mengintai fight yang ada. Friday percaya seorang diri di bagian depan juga untuk terus memberikan tembakan, tapi kuda terbang meninggalkan fight yang ada karena sudah didesak oleh Duzon saat ini. Ya, trading knock tadi ya yang cukup berharga, tapi kuda terbang salah masuk. Itu rame banget. Ada RBCL, ada Butterfly juga. Tapi mungkin dari kuda terbang bakal nge-hold position dulu di bagian lower ground. Itu ada lower ground tipis yang bisa dimainkan. Harap-harap dari Dewa United bakal nembak karena mereka. Bulls Chaos juga dari tadi tempatnya sama, dia tidak berpindah terlalu jauh, dan bahkan Alter Ego berhasil untuk menyapu bersih posisi dari ARF. Zota berhasil untuk mendapatkan satu mangsa dari RBCL, Audrey 666, dan kuda terbang Baby Candy sudah mulai merapat kembali ke arah bagian rumah. Ini chaos banget di mana-mana, bahkan ditambah juga dengan Bulls Chaos yang lagi berupaya untuk close combat dengan Big Tunis menembak ke arah bagian depan, juga 2 player aktif di backup fire dari arah bagian belakang. Caroline backup yang sangat-sangat baik, tapi ternyata ada firing dari arah bagian depan, tapi ternyata tidak berhasil. Kali ini nampaknya dari Bigetron Ace melawan Bulls Chaos 1v1 situation. Dengan angka yang ditembak ke arah bagian depan Freedom, dan ternyata Bigetron Ace berhasil mempertahankan tahta kuasa di atas tempat yang sudah dimiliki. Wah, sangat kuat sekali pertahanan Bigetron di bagian satu buah batu yang sangat berharga untuk mereka bisa melanjutkan peperangan mereka di late game saat ini juga. Cijel masih ada Alter Ego juga yang masih
bermain dengan melakukan proning. Satu buah asap menjadi pelindung mereka. Dewa United dan juga ada Gempi yang terus memandikan dengan dalam rumah yang masih diisi oleh beberapa player dari Butterfly. Ini kuda terbang ketika asap mereka botak, bahaya juga nih karena bisa langsung di-spray dari Alter Ego. Asapnya habis ya. Botak pula. Gak bisa rumput botak iya, asap tak bisa botak ya. Maaf ya. Tapi kali ini lagi-lagi melihat juga terbangnya terus menerus tryhard banget memotong rotasi siapapun yang ada di bagian depannya, tapi Alter Ego terpotong kiri dan kanan tergunting. Ada Alter Ego juga yang siap untuk memotong, dan nampaknya dari kuda terbang dia hanya memainkan bagian lower ground ini. Mereka nggak mau komit untuk nge-retake rumah yang sudah ada Butterfly-nya karena dia tahu nantinya juga mereka harus keluar dari rumah ini, tapi Butterfly terkunci kali ini. Bagian luar sudah ada Dewa United juga. Mau kemana Butterfly? Iya, betul sekali. Dan ini dia juga beberapa player dari Bigetron. Mute ingin keluar sedikit ke bagian kanan dengan masih ada satu buah kendaraan yang masih bisa dipakai dan terlihat Molotov yang sudah terpampang jelas terbakar, menutup lagi space yang ingin dimainkan dari Dewa United. Masih bertahan bagian luar, masih ada satu buah Molotov lagi kembali dibuka di bagian dalam, dipotong lagi tersisa satu player dari Butterfly. Mau tidak mau harus dipaksa keluar lagi. Tembakan ke bagian dalam berhasil terkonek mendapatkan dua tumbang dari Butterfly. Mencari lagi yang berikut, masih ada mana bagian dalam. Di pressure bagian kiri karena Ailis percayakan diri sangat low dan akhirnya rata. Ade tak lepas. Gila Dewa United mengamuk nampaknya untuk di match kali ini. Tapi tadi gue sempat melihat juga dari Bigetron Ace berhasil untuk meratakan Alter Ego, dan ketika Dewa United fight, ini adalah momentum dimanfaatkan oleh BTR, tapi tidak bisa karena ada Friday. Friday diutus oleh Dewa United untuk menjaga bagian luarnya. Dua player dari Bigetron tumbang dan bahkan ada follow up kembali dari seorang Friday menumbangkan JT. Last girl standing dari bagian belakang. Bigetron Ace lagi berupaya untuk melakukan revive, dan ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan oleh Dewa United Friday kalau misalkan dia mau mempertahankan posisinya untuk bisa mendapatkan WWCD. Ya, betul sekali. Day Friday masih terus berjuang untuk menahan dua pergerakan dari Bigetron. Bila masih tersungkur ke bagian tanah dan dari kuda terbang ingin tenang saja dulu, tidak mau join. Mereka tunggu benar-benar hancur-hancuran habis-habisan. Kedua tim yang lagi fight baru mereka mulai datang join. Kuda terbang selalu mengintai di late game seperti ini, Cijel. Iya, dan itu tadi memang udah wise decision karena dia tahu kalau misalkan dia nge-retake rumah tersebut, chance-nya atau resikonya bakal tinggi banget. Menumbangkan seorang JT, menyisakan Mute seorang diri saja last girl standing untuk Bigetron Ace. Gak ada obstacle, hanya bisa memanfaatkan lower ground tipis banget. Tapi apakah dari JT bisa menjadi mata-mata informan orang dalam? Tertangkap sudah seorang JT. Tersisa Dewa United yang berhasil untuk nge-revive kawannya. Ya, betul sekali. Dan ini dia juga dari DU. Mereka lebih untung secara posisi. Mereka masih mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi seperti panggung saat ini. Bigetron bersama kuda terbang tidak bisa berbuat banyak, tapi dari Mute masih memiliki beberapa granat yang kembali dilontarkan. Hampir memenangkan seorang Friday, tapi Friday langsung menyadari, langsung menggunakan gulungan bandage-nya secepat mungkin. Gempi masih berdiam diri, belum diketahui posisinya dari anak-anak Dewa United. Last girl standing, tapi sudah terlihat dan kuda terbang puas di posisi ketiga. Mute tersisa seorang diri untuk bisa mendapatkan ketiga player dari Bigetron. Apakah Dari Dewa United. Apakah Mute bakal melakukan clutch atau tidak? Terpantau satu player dengan FPV Mute sudah berhasil untuk mendapatkan satu, tapi tidak nampaknya karena triple pick dari Dewa United. Anak Dewa kembali digabungkan di match bonus kali ini. Dua chicken dinner ya dimiliki untuk mereka hari ini. Betul. Mereka mendapatkan dua WCD pada kali ini. Ini tentu menjadi salah satu pemukul untuk mereka ya, pemicu untuk mereka bahwa oke, di hari terakhir, minggu terakhir mereka bisa bermain cukup baik. Berarti di grand final jangan sampai nggak stabil, jangan sampai naik turun nggak jelas. Harusnya mereka bisa bermain seperti ini, seperti apa yang mereka para penonton dan para dewa lain.